Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua ya. Neuron dibagi secara fungsional menjadi ya. Yang pertama adalah neuron sensorik atau neuron aferen ya. Ini aferen harus diingat karena dalam beberapa tulisan sering digunakan neuron aferen. Neuron aferen ini mengantarkan impuls dari reseptor sensori. Nah, ini reseptor sensori. Reseptor sensori contohnya apa? Reseptor sensori ini contohnya kulit atau lidah ya. Ini menangkap impuls kemudian mengantarkannya ya. Kemudian yang kedua adalah neuron eferen atau neuron motorik. Dia mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke motorik sehingga otot-otot ini bergerak sesuai dengan komando dari sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah interneuron. Interneuron ini menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Ini biasanya ada di tulang belakang ya. Jadi ini reseptor masuk ke sini, kemudian ada yang tidak masuk ke otak, langsung dihubungkan dengan interneuron, kemudian ini otot ya. Nah, seperti apa ya ini contohnya? Ini dari reseptor ya. Reseptor masuk ya, transmisinya masuk, kemudian ke ganglia. Ganglia ini memperkuat sinyal, kemudian masuk di sumsum tulang. Di sini ada interneuron. Nah, interneuron ini kemudian mengantarkan impuls ke neuron motorik ya. Setelah mengantarkan ke neuron motorik, kemudian dia ke otot ya. Sel penunjang. Sel penunjang neuron atau dinamakan neuroglia. Neuroglia ini berbeda dengan neuron. Kalau neuron tidak bisa memperbanyak, tapi kalau neuroglia bisa memperbanyak, bisa membelah diri untuk melindungi neuron-neuron. Pada beberapa kasus seperti tumor otak, itu sebagian besar adalah gliomas yang tumbuh dari neuroglia. Ya, jadi tumor itu melibatkan pertumbuhan abnormal dari neuroglia, bukan neuron. Ya. Astrosit, sel penunjang yang pertama. Sel astrosit ini membentuk barier. Barier itu pembatas antara kapiler dan neuron. Ingat ya, kapiler ini pembuluh darah kecil. Jadi astrosit ini membatasi antara pembuluh darah kapiler dengan neuron. Kemudian dia akan mengontrol lingkungan kimiawi dari otak. Ini contohnya kapiler, ini neuron, di sini ada astrosit. Astrosit ini membatasi antara neuron dengan kapiler. Yang kedua adalah mikroglia. Ingat ya, mikroglia ini berada di sistem saraf pusat. Mikroglia ini fungsinya untuk memfagositosis atau membuang debris-debris yang tidak berguna. Istilahnya membersihkan jaringan-jaringan yang mati di sekitar sistem saraf pusat. Ya, ini fungsinya mikroglia. Kemudian ependimal. Ependimal berada di sistem saraf pusat. Dia membatasi rongga di dalam otak dan medula spinalis. Kemudian fungsi lain dari ependimal ini mengatur sirkulasi cairan cerebrospinal. Ini bentuknya ependimal sel.
Kemudian oligodendrosit. Oligodendrosit ini juga berada di sistem saraf pusat. Dia yang memproduksi selubung mielin di sekitar serabut saraf di sistem saraf pusat. Ya. Jadi yang memproduksi mielin di sistem saraf pusat adalah oligodendrosit. Nah, sel Schwann. Kalau sel Schwann membentuk selubung mielin di sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sel satelit ini merupakan pelindung badan sel neuron. Ini contoh gambar-gambar dari neuroglia. Ada sel Schwann, dia yang memproduksi mielin. Ada mikroglia yang memfagositosis, ya. Ada oligodendrosit, dia yang menghasilkan mielin di otak. Ya. Kemudian ada yang astrosit, memisahkan antara kapiler dengan neuron. Bagaimana perambatan impuls di neuron? Perambatan impuls itu dibagi menjadi dua. Perambatan impuls pada akson yang bermielin dan perambatan impuls pada akson yang tidak bermielin. Pada perambatan impuls yang mempunyai mielin, ini dinamakan perambatan saltator atau perambatan dengan lompatan-lompatan. Potensial aksi ini hanya dibangkitkan pada diagnosis Ranvier. Nah, karena saluran ion yang diperlukan hanya terdapat di daerah tersebut. Pada daerah berselubung mielin tidak ada impuls hilang karena insulasi, ya, ditahan, ya, impulsnya ditahan dari lapisan tebal mielin. Nah, kalau bermielin ini kecepatan rambatannya adalah 150 meter per detik. Pada perambatan impuls tidak bermielin, banyak potensi-potensi yang hilang karena tidak ada mielinnya. Perambatan impuls akan berlangsung lambat karena tidak saltator. Kemudian, impuls dan proses pembangkitan potensial aksi membutuhkan waktu sehingga kecepatan perambatannya lebih lama, yaitu 3-15 meter per detik. Ini contoh perambatan pada akson yang tidak bermielin. Dia potensialnya akan hilang, ya. Tetapi pada yang bermielin, dia kecepatannya akan lebih cepat karena melompat melalui nodus Ranvier. Sinapsis. Apa itu sinapsis? Sinapsis itu adalah hubungan antara neuron satu dengan neuron-neuron yang lain. Antara ujung saraf terdapat sinapsis, ya, sambungan yang menghubungkan atau mengkoneksikan antar neuron. Hantaran impuls dari sinapsis ini melalui sinyal kimiawi atau yang kita namakan neurotransmitter. Jadi, isinya sinapsis adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan sinyal kimiawi. Sinyal dihantarkan dari sel saraf prasinaptik, kemudian melewati celah sinaptik, diteruskan menuju saraf pasca sinaptik. Setiap neuron akan terkoneksi dengan 5.000 sampai 200.000 neuron lain dan bersifat plastis, ya, atau synaptic plasticity. Nah, ini gambarnya, ya. Ini prasinaptik, ya. Prasinaptik ini akan melepaskan neurotransmitter, kemudian di sini celah sinaptik, ya. Kemudian di sini postsinaptik akan menangkap
neurotransmitter tersebut. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter ini ada dua sifatnya. Dapat merangsang atau eksitasi, atau dapat menghambat atau menginhibisi. Macamnya ada yang namanya asetilkolin, noradrenalin, serotonin, amfetamin. Asetilkolin itu apa? Asetilkolin ini berperan dalam merangsang pembentukan sinapsis baru, meningkatkan rangsangan dengan cara menurunkan potensial aksi pada sel penerima. Ada yang namanya noradrenalin, ada yang namanya serotonin. Ini fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini macam-macam dari neurotransmitter dan fungsinya. Misalnya serotonin untuk mengatur mood, pengaturan suhu tubuh, perilaku agresif, dan siklus tidur. Terutama untuk sensori, informasi, dan belajar. GABA, gamma amino butirat asid, norepinefrin, noradrenalin, anandamid, asetilkolin. Ya, jadi banyak macamnya dari neurotransmitter. Nah, ini contoh-contoh dari sinaptik, cara kerja dari sinaptik. Ini neuron, antar neuron satu dengan neuron yang lain dihubungkan dengan sinaptik. Nah, ini kalau dibesarkan, ini akan seperti ini. Sinaptiknya akan dipancarkan, kemudian ditangkap oleh motoriknya. Ya. Seperti ini. Nah, ini sinaptik kimiawinya seperti ini prosesnya. Nah, oke, selesai. Setelah ini kalian kerjakan ya di kertas yang tadi kalian siapkan. Disimpulkan apa itu neuron, apa itu neuroglia, bagaimana perambatan impuls terjadi, apa fungsi myelin, apa itu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron, apa itu sinaptik, dan apa itu neurotransmitter. Kalau kalian gambar akan melatih kalian dalam mengingat. Oke, kita lanjutkan ke video ketiga ya.